Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pranada, NPM 2101010006 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas E. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu yang berkaitan dengan akad, kemudian gharar dan maisir. Saya akan memulai dari yang pertama, yaitu gharar dan maisir. Yang pertama yaitu pengertian gharar. Secara bahasa, gharar diartikan sebagai al-khatar dan al-taghir, yang berarti sesuatu penampilan yang menyebabkan kerusakan harta, atau sesuatu yang muncul menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Dengan kata lain, pengertian gharar adalah suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Kemudian dari pengertian maisir. Maisir memiliki arti sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Bahkan syara memandang bahwa apabila memiliki harta yang lebih akan tetapi digunakan dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maisir adalah bentuk dari perjudian pada masa jahiliyah. Landasan hukum gharar dan maisir. Gharar adalah tindakan yang dilarang dalam Islam karena Al-Quran dengan tegas melarang semua tindakan transaksi jual beli yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk. Contohnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 yang mana artinya, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Kemudian satu lagi saya berikan contoh dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Kemudian yang selanjutnya itu landasan hukum maisir. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Di dalam ayat tersebut, pengharaman tidak disebutkan dengan jelas, akan tetapi melalui sindiran, dan setelah itu turunlah ayat yang mengharamkan khamr serta judi atau maisir. Hukum yang terkait di dalam judi atau maisir, yang pertama yaitu haram memakainya atau haram memainkannya. Kemudian yang kedua haram memakan hasilnya. Yang ketiga haram jual beli alat judi. Yang keempat makruh memberi salam kepada penjudi. Kemudian penjudi tidak diterima kesaksiannya. Kemudian penjudi dihukum takzir. Mungkin itu sedikit menjelaskan mengenai gharar dan maisir. Saya lanjutkan ke yang materi kedua, yaitu tentang akad. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Secara kamus bahasa Indonesia, akad berarti perjanjian atau kontrak. Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata aqda yaqidu aqdan, yang sinonimnya ja'ala uqadatan yang artinya menjadikan ikatan, aqada yang artinya memperkuat, lazima yang artinya menetapkan. Menurut beberapa ahli pengertian akad, yaitu ini menurut Wahbah Zuhaili, akad merupakan kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, sedikit yang saya jelaskan mengenai akad, kemudian gharar dan maisir. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan di hati para teman-teman atau Bapak dosen. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.